Shalom, ketemu lagi dengan Renungan Sabda Tuhan. Renungan hari ini berjudul Teman Pewaris. Sebelum meneruskan, saya berdoa supaya pernikahan saudara tetap langgeng dan diberkati. Sedangkan yang belum nikah, biar ketemu jodoh dalam Tuhan. Amin. 1 Petrus 3:1. Demikian juga kamu, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Demikian juga kamu, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Berbahagialah orang-orang yang hidup mengasihi satu sama lain, karena kadang kasih manusia itu pura-pura. Ahasweros mengundang istrinya Ratu Wasti, tetapi ditolak. Ratu Wasti sombong dan tidak menaruh hormat kepada suaminya. Maka, dibuatlah aturan agar semua istri menghormati suaminya dan dalam rumah tangganya mereka berbahasa suku bangsa masing-masing. Dari zaman dahulu, saat seorang istri tidak hormat kepada suami dan suami tidak mengasihi istri, pertengkaran pasti ada. Ide pernikahan dari Tuhan sendiri, tetapi cara menjalani sendiri-sendiri. Suami istri yang telah hidup bersama puluhan tahun, sulit untuk berpura-pura. Kita bisa peka dengan pasangan. Bila terjadi kepura-puraan akhirnya pasti tidak tahan lalu bercerai, kemudian cari pasangan lain, pura-pura lagi, kebongkar siapa aslinya dan kembali bercerai. Dalam masa pacaran orang bisa berpura-pura. Oleh sebab itu, dalam masa berpacaran harus berani menghadapi konflik. Seriuslah, tetapi bila harus putus jangan dijadikan masalah, karena justru berbahaya jika telah menikah lalu bubar. Masa pranikah adalah masa mengenal. Pernikahan tidak seperti kisah dari Christian Hans Andersen, bahagia selama-lamanya, dalam kenyataan, ruwet ya ruwet. Itulah proses cinta sejati. Dalam pernikahan setiap orang harus jujur terhadap pasangannya, sehingga menghasilkan keturunan ilahi. Laki-laki hidup bijak dengan istrinya sebagai teman pewaris ilahi. Dari awal harus benar, jangan melangkah menikah kalau dari awal salah. Keterbukaan itu harus ada. Saling menerima lalu kemudian tutup masa lalu, dan pandang ke masa depan. Pernikahan adalah masa depan. Sampai ketemu lagi, Tuhan Yesus memberkati.